Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar kisah miris William dipastikan absen Arema versus Persebaya. Ya, nasib William Marsilio, pemain Arema FC benar-benar di ujung tanduk. William kembali tak dibawa oleh pelatih Arema FC, Zé Gomes, saat laga kandang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar Bali menghadapi Persebaya pada Senin 28 April 2025. Saat laga melawan Madura United pada Kamis 24 April lalu, bahkan nama pesepak bola asal Brazil itu tak ada di line up pemain. William Marcelo terakhir dimainkan Zé Gomes saat melawan PSM Makassar pada pekan ke-22 pada 10 Februari 2025. Itu pun di pertandingan melawan PSM, pesepak bola berusia 28 tahun itu hanya dimainkan selama 5 menit saja. Catatan statistik William berhenti di angka 19 kali tampil. Dari penampilannya itu, sebenarnya William cukup bermain bagus. Ia mencetak 5 gol dan 6 assist, serta menjadi kreator serangan di lini tengah Arema FC. Badai cedera, Persija tetap pede kalahkan Semen Padang. P-nya mengakui skuadnya tidak dalam kondisi ideal karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Setidaknya ada 3 pemain Persija yang saat ini mengalami cedera, yakni Doni Tripamungkas, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari. Doni mengalami cedera ketika melawan Persik Kediri pekan lalu, sementara itu Witan alami cedera saat melawan Persebaya, dan Ferrari mengalami gangguan saat menjalani sesi latihan. Namun begitu, Carlos Peña memberi sinyal kalau Doni berpeluang tampil saat melawan Semen Padang pekan ini. Hanya saja, dia ragu apakah Witan dan Ferrari bisa tampil membela Macan Kemayoran. Carlos Peña sadar situasi ini tidak ideal bagi Persija Jakarta yang sedang berjuang bertahan di 4 besar. Tapi juru taktik asal Spanyol itu tetap percaya diri skuad yang ada saat ini bisa membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan atas Semen Padang FC. Kunci sukses Raihan Hanan di Persija. Pemain muda Persija Jakarta Raihan Hanan semakin produktif dalam Liga 1 2024-2025. Aksinya pun disanjung oleh sang pelatih. Raihan Hanan sudah mencatatkan 5 gol sampai dengan pekan ke-29 Liga 1. Selain urusan mencetak gol, dia pun sudah mencatatkan 2 assist. Raihan Hanan memang sangat gigih dalam usaha meningkatkan kualitasnya. Hal itu pun menjadi penyebab performa pemain tersebut terus meningkat seiring berjalannya waktu. Carlos Peña memberikan apresiasi untuk kerja keras yang ditunjukkan oleh pemain berposisi gelandang itu. Dia optimis pemain itu akan makin matang dan tenaganya dibutuhkan oleh Persija. Syarat Persib juara lebih cepat usai Malut United kalahkan Dewa. Persib wajib menang di 2 laga selanjutnya. Selain itu, tim asuhan Bojan Hudak tersebut juga berharap di laga lain Persebaya juga terpeleset. Skenario Persib Bandung bisa menyegel gelar juara lebih cepat karena tak luput dari bantuan Malut United. Laskar Kiraha secara mengejutkan sukses membungkam Dewa United dengan skor 2-1 di pekan ke-30. Kemenangan Malut United itu membuat Persib Bandung tersenyum, sebab kekalahan yang diderita Dewa United mengubah peta persaingan gelar juara BRI Liga 1. Kekalahan tersebut membuat Persib Bandung kian nyaman di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan 61 poin. Pangeran Biru bahkan dapat memastikan gelar Liga 1 pada pekan depan. Syaratnya, Persib Bandung harus memenangkan duel kontra PSS Sleman dan Malut United. Jika terpleset, Dewa United dan Persebaya Surabaya masih punya kans untuk menikung. Dewa United pasrah, posisinya diambil Persebaya. Dewa United merasakan kekalahan dari Malut United dengan skor 1-2 pada laga pekan ke-30 BRI Liga 1. Hasil ini membuat posisi Dewa United terancam digeser oleh Persebaya Surabaya di zona Asia. Dewa United sejatinya udah unggul terlebih dahulu atas Malut United lewat gol Egy Maulana Fikri yang sangat cantik pada babak pertama. Malut United bangkit dan sukses mencetak gol pada babak kedua lewat Yakob Sayuri dan juga Jeju Menezes. Usai pertandingan, pelatih Dewa United Jan Oldi Rikering memuji permainan Malut United. Menurut pelatih asal Belanda itu, Malut bermain dengan pemain yang fisiknya sangat kuat. Ini membuat pertahanan Dewa United kocar-kacir ketika Malut United melancarkan serangan balik. Coach Imran, Malut tak ada niat bantu Persib back-to-back juara. Malut United tampil impresif dengan mengalahkan Dewa United 2-1 di Stadion Pakansari Cibidong, Kabupaten Bogor.
Namun Imran Nahumaruri menolak anggapan bahwa tim asuhannya ikut membantu langkah Persib Bandung untuk back-to-back juara BRI Liga 1 musim ini. Kami tak berpikir atau sengaja membantu tim lain, dalam hal ini Persib yang sedang bersaing jadi juara dengan Dewa United musim ini. Kami hanya memikirkan tim sendiri, bagaimana kami main bagus dan terus bersaing di papan atas, katanya. Imran Nahumaruri satu-satunya pelatih lokal yang tersisa di Liga 1 musim ini. Namun dia menolak dirinya lebih baik dari 17 pelatih asing yang beredar di klub Liga 1 lainnya. Kalau Maluku United berada di papan atas, bukan berarti saya pelatih lokal terbaik atau saya lebih baik dari pelatih asing. Saya harus respect dengan semua pelatih. Saya bersyukur berada di klub yang baik dan semua elemen tim ingin berprestasi, ujar Imran Nahumaruri. Bali United doakan PSM sukses di final Shopee Cup. Setelah tidak pernah menang dalam 7 pertandingan, Bali United akhirnya bisa bernapas lega. Sardari Tridatu sukses mengunci kemenangan atas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare dengan skor 1-0. Gol sematawayang Privat Barga pada menit ke-22 sudah cukup mengunci 3 poin untuk kemenangan Bali United. Yang menarik, Teko cukup kaget karena pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares justru menurunkan pemain inti di pertandingan kali ini alih-alih merotasi pemain. Apalagi ia tahu PSM punya jadwal padat setelah melawan Bali United. Cuku Eja akan bertolak ke Hanoi untuk menghadapi wakil Vietnam Chong An Hanoi FC di Asian Cup Championship atau Shopee Cup pada 30 April mendatang. Mudah-mudahan PSM bisa meraih hasil positif di Vietnam. Kamu sebagai pelatih yang bekerja di Indonesia tentu tahu situasi. Saya sendiri berharap PSM bisa sukses di kejuaraan internasional itu, ucap Teko. PSS Semarang makin hancur lebur usai dihajar Borneo FC. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang pada Jumat 25 April, PSS harus mengakui keunggulan Borneo FC dengan skor 2-5 oleh tamunya. PSS Semarang lagi-lagi gagal menghentikan tren tanpa kemenangan BRI Liga 1 sebab skuad Maesa Jenar sejauh ini sudah mencatatkan 10 pertandingan tanpa meraih kemenangan. Mereka terakhir kali mendapatkan 3 poin pada pekan ke-30 atau pekan ke-20, tepatnya saat menang 3-1 atas PSPS Biak. Sejak saat itu, PSS Semarang sudah tak mampu lagi mengamankan poin penuh pada putaran kedua ini. Dari 10 laga tanpa kemenangan itu, PSS tercatat menelan 6 kali kekalahan. Adapun 4 laga lainnya berakhir imbang. Artinya hanya ada 4 poin yang diperoleh PSS hingga akhirnya terjun bebas ke papan bawah. Bayangkara pindah Lampung, Spaso tak sabar dapat dukungan masyarakat. Bayangkara FC memutuskan untuk berpindah kandang untuk menghadapi persaingan BRI Liga 1. Tim berjuluk The Guardian itu juga berganti nama. Bayangkara FC akan hijrah ke Lampung. The Guardian juga bakal berubah identitas menjadi Bayangkara Presisi FC Lampung. Bayangkara akan bermarkas di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung yang renovasinya diproyeksikan rampung pada Juni 2025. Pemain andalan Bayangkara FC, Ilyas Pasuzevic antusias menyambut Lampung sebagai tuan rumah baru Bayangkara FC. Pemain berusia 37 tahun itu tak sabar ingin segera memberikan kontribusi untuk Bayangkara FC dan masyarakat Lampung. Bahkan Ilyas Pasuzevic dalam video yang diunggah akun Instagramnya mengungkapkan ucapan salam khas Lampung, yakni Tabik pun. Dengan dukungan penuh kalian, saya siap memberikan yang terbaik. Tunggu saya di Lampung, Bayangkara Presisi Lampung FC, Polri, tegas mantan bomber Bali United itu. Persebaya tak terkalahkan, Arema terpuruk, siapa yang berjaya di derby Jatim. Persebaya Surabaya tengah menikmati fase terbaiknya di penghujung musim Liga 1. Tim kebanggaan Bonek ini menjadi satu-satunya kontestan yang belum tersentuh kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Performa impresif tersebut menjadi modal penting bagi Green Force jelang laga klasik bertajuk Derby Jatim menghadapi rival abadi mereka, Arema FC. Sementara itu, kondisi Arema FC justru bertolak belakang. Klub berjuluk Singoedan terbaru baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Madura United dalam laga pekan ke-28 dan juga kalah atas Persita Tangerang. Dalam konteks persaingan papan atas, Persebaya Surabaya terus menunjukkan konsistensi luar biasa. Dalam 5 laga terakhir, mereka mencatatkan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang tanpa satupun kalah.
Menjelang laga derby Jatim itu, atmosfer panas mulai terasa. Rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir juga lebih berpihak kepada Persebaya. Dari 7 duel terakhir, Green Force berhasil menang 6 kali dan hanya sekali imbang, termasuk kemenangan dramatis 3-2 di putaran pertama musim ini. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. PSPS pihak menjamu Barito Putra di Stadion Lukas NMB Papua. Hasilnya PSPS pihak berhasil menang 2-1 atas Barito dan memastikan bertahan di Liga 1 musim depan. Sementara itu King Persib berhasil membantai PSS Sleman dengan skor telak 3-0. Hasil ini membuat Persib Bandung hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan back to back juara. Dan berikut klasemen sementara ya. Persib Bandung nomor 1 diikuti Dewa United yang berpotensi disusul Persebaya Surabaya. Nomor 4 ada Malut United dan 5 Persija Jakarta menempel ketat Malut. 6 ada Borneo FC, 7 PSPS pihak yang melesat ke peringkat 7 ya, dan 8 ada PSM Makassar yang kemarin kalah diikuti Bali United di nomor 9. Beralih ke papan bawah nih, Arema FC ada di nomor 10, 11 ada Persita, poinnya sama. Kedua tim juga dipastikan udah tidak akan terdegradasi ya. 12 ada Persik, 13 Madura United, 14 Persis Solo, 15 Barito Putra, 16 PSIS, 17 Semen Padang, dan 18 PSS Sleman. Praktis tinggal antara 6 tim ya yang belum aman.